warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya nih? Semoga sehat semua ya. Selamat datang kembali di Remaja 101 FM, radionya kaum remaja, dalam acara Disik Diskusi Asik yang pastinya akan ditemenin dengan aku, Retno Fitria Artanti. Kali ini kita akan membahas mengenai pelecehan seksual. Menurut buku Psikologi Keselamatan Kerja tahun 2008 yang ditulis Tulus Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala bentuk yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, baik berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan perbuatan yang berkonotasi seksual. Kemudian menurut Collier dalam buku Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas tahun 1998 mendefinisikan pengertian pelecehan seksual sebagai segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya yang mendapatkan perlakuan tersebut. Ia menekankan bahwa pelecehan seksual itu dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan segala tindakan yang terkait dengan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks dan perilaku yang mengarah kepada tindakan seks baik secara verbal maupun tindakan fisik. Kasus pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, baik di tempat umum seperti bus ataupun transportasi umum lainnya, dan tempat umum seperti di pasar, di jalan, dan tempat umum lainnya. Angka kasus pelecehan seksual di Indonesia sendiri, teman-teman, menjangkau 82%. Angka tersebut merupakan hasil riset dari lembaga Ipsos Indonesia. Dalam berbagai kejadian pelecehan seksual, prosentasenya sendiri terdiri dari 10% kata-kata yang mengarah ke pelecehan seksual dan 10% intonasi yang menunjukkan pelecehan seksual dan 80% bentuk nonverbal yang mengarah ke pelecehan seksual. Oke teman-teman, agar lebih jelasnya nih, di bawah ini Ratno bakalan kasih tahu bentuk-bentuk pelecehan seksual apa saja yang sering terjadi di kalangan masyarakat ataupun yang terjadi di perempuan. Yang pertama yaitu lelucon seks. Dalam pergaulan, kadang setiap orang melakukan lelucon dan tidak semua lelucon itu sehat. Ada yang termasuk golongan lelucon seks, misalnya upaya menggoda yang mengarah pada perilaku seksual ataupun organ intim seseorang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada korban. Contoh kasusnya yaitu seperti kata-kata atau sikap yang menunjuk ke tubuh wanita cantik, bahenol, dan lain sebagainya sebagai bahan candaan, tak hanya secara langsung. Hal ini juga bisa terjadi melalui media sosial atau chat pribadi. Kemudian yang kedua nih sahabat, yaitu memegang atau menyentuh dengan tujuan seksual. Tindakan menyentuh dan memegang dengan tujuan seksual dapat terjadi di mana saja. Biasanya dilakukan oleh orang yang berposisi lebih superior kepada seseorang yang dengan mudah dapat diintimidasi. Dalam hal ini, korban terpaksa melakukan hal tersebut karena ada paksaan dari pelaku. Kemudian yang ketiga yaitu menempelkan anggota tubuh secara sengaja. Kondisi ini bisa terjadi di bus ataupun angkutan umum lainnya. Seperti bus yang penuh sesak bisa menjadi tempat kejadian perkara. Pelaku pelecehan seksual mengambil kesempatan untuk menempelkan anggota tubuhnya ke tubuh orang lain. Dia bisa berdalih karena bus penuh sesak. Jadi buat sahabat semuanya ini harus berhati-hati ketika berada atau menaiki transportasi umum seperti bus ataupun angkutan umum. Kemudian yang keempat yaitu godaan verbal. Pelecehan seksual dalam bentuk godaan verbal itu bisa terjadi
terang-terangan seperti ajakan untuk melakukan hubungan seks, memuji bagian tubuh tertentu, dan semua hal mengarah kepada aktivitas seksual. Secara berulang pelaku mengatakan hal-hal yang mengarah dan terkait dengan seks sampai melanggar batas etika. Kemudian nih sahabat, yang kelima mungkin sering terjadi di kehidupan sehari-hari sahabat nih, terutama bagi perempuan, yaitu catcalling. Apa sih catcalling itu? Catcalling yaitu panggilan atau panggilan untuk menarik perhatian perempuan tanpa menyebut namanya yang dilakukan oleh pelaku yang tidak kita kenal. Seperti contohnya ujaran seperti atau panggilan seperti cewek, cewek, ataupun siulan-siulan yang berulang kali sehingga membuat kita para perempuan atau korban merasa tidak nyaman dengan adanya tindakan seperti itu. Kemudian itu tadi adalah jenis-jenis pelecehan seksual yang sering terjadi. Untuk mengetahui apakah hal-hal tersebut sering terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Tidar Magelang, aku sekarang sudah mendatangkan narasumber dari mahasiswa Untidar Magelang, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia angkatan 2019, yaitu Kak Tri Widianti. Dia merupakan mahasiswa asal Cilacap semester 6 di Universitas Tidar Magelang. Sebagai mahasiswa perempuan yang jauh dari keluarga, pastinya nih ada kecemasan tersendiri dari keluarganya nih. Daripada kita penasaran, langsung aja kita tanya-tanya dengan Kak Tri Widianti. Selamat pagi Kak Tri, apa kabarnya nih? Selamat pagi juga Kak, alhamdulillah baik banget nih. Baik Kak Tri, ini kan kakak mahasiswa asal Cilacap ya, berarti jauh dong dari keluarga. Nah, ini kakak di sini tinggal di kos atau ada keluarga di Magelang nih? Ya, kebetulan aku gak ada keluarga sama sekali di Magelang, jadi aku ngekos di sini. Wah, mandiri sekali ya. Ya, Kak Tri, sekarang kan kuliahnya masih online nih, masih daring. Nah, apa sih yang dilakukan Kak Tri selama perkuliahan daring? Dan di kos seperti sekarang, apa cuma ngerjain tugas sambil rebahan atau sambil kerja nih Kak? Kebetulan aku sambil kerja sih, part time lah, buat ngisi-ngisi waktu luang dan nambah uang jajan. Luar biasa sekali Kak Tri ini, kuliah tapi sambil kerja juga, tapi juga harus bisa bagi waktu ya Kak. Baik Kak Tri, sebagai mahasiswa perempuan yang jauh dari keluarga nih, apakah Kak pernah mengalami atau melihat secara langsung pelecehan seksual terhadap perempuan seperti yang paling mudah dilakukan dan sering mendengar atau sering mengalami nih Kak, seperti catcalling gitu Kak? Kalau melihat atau mengalami, alhamdulillah aku belum. Cuman kalau catcalling sering ya, kayak misal kita lagi jalan tuh ngelewatin gerombolan laki-laki tuh sering banget kayak siulan atau manggil-manggil kayak gitu. Itu emang cukup risih dan mengganggu. Cuman kalau melihat, alhamdulillah aku belum. Tapi kalau melihat di TV sering, kayak misal kasus-kasus sekarang kan banyak banget tuh ya, kasus-kasus begal payudara lah, pemerkosaan, dan makin yang paling miris itu pemerkosaan itu sekarang banyak dilakuin sama keluarga sendiri kan. Itu yang paling miris banget sih. Aku kadang sering mikir kayak banyak banget sekarang berita misal anaknya yang diperkosa oleh bapaknya sendiri, itu kayak apa mereka nggak mikir itu, padahal mereka tuh anaknya sendiri tapi kayak gitu. Bener. Atas dasar suka sama suka tapi tidak mau bertanggung jawab. Kemudian alhamdulillah ya Kak, kalau belum pernah mengalami yang seperti yang lebih menyeramkan, ya walaupun kita sebagai perempuan takut kalau di jalan atau sedang berjalan melewati segerombolan laki-laki dipanggil cewek-cewek berulang-ulang kali atau mungkin disiul-siulin setiap kali jalan, tapi masih dijauhkan sama hal-hal yang merusak bagi perempuan seperti pelecehan seksual selain catcalling gitu ya Kak. Iya sih Kak, benar sekali. Kadang kalau kita melihat berita-berita di televisi seperti pelecehan seksual seperti pemerkosaan, begal payudara, itu menakutkan sekali bagi kita yang seorang perempuan. Apalagi
kita seorang perempuan itu seperti dianggap boneka oleh laki-laki, bisa dimainkan kapan saja, tapi laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir Kak Tri, apakah Kak Tri punya solusi buat perempuan yang sering pulang kerja malam atau yang jauh dari keluarga nih Kak? Menurut aku sih yang bisa kita jadiin solusi itu perempuan tuh sangat penting bisa bela diri. Karena apa? Karena kita itu nggak selamanya selalu ada pendampingan kalau kemana-mana. Otomatis ada kalanya kita sendiri, kayak habis kerja sendiri, pulang malam, dan jalan itu nggak selalu mesti rame. Pasti kita ada kalanya melewati jalanan sepi. Jadi kita bisa bela diri itu penting banget sih, kayak biar kalau ada ya begal atau dan lain-lainnya kita bisa membela diri kita sendiri, kita bisa kabur gitu biar menghindari dari pelecehan seksual itu. Bisa dibilang itu adalah pertolongan pertama untuk kabur. Ya, sahabat remaja, itu tadi adalah cerita pengalaman dari Kak Tri mengenai pelecehan seksual. Tidak ada yang mengira karena kejadian di jalan tidak terduga-duga. Ya, pesan dari Kak Tri Widianti adalah kalau jalan, jangan sendiri, minimal ada yang menemani. Kemudian bela diri bagi perempuan juga sangat penting untuk pertolongan pertama, untuk membela dirinya sendiri. Baik, sampai sini Retno menemani sahabat remaja dalam acara Diskusi Asik. Kita akan kembali lagi setiap hari Minggu jam 8 pagi sampai selesai. Tetap setia dengan Remaja 101 FM. Kita akan menghadirkan cerita-cerita seputar remaja. Sekian dari saya, Retno Fitria, selaku pembawa acara dalam acara pada pagi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.